Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu klasifikasi obat herbal di Indonesia. Pemerintah melalui BPOM menjadi obat herbal menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu jamu, turun-temurun dan dilakukan tanpa uji klinis. Contohnya jamu pegalinu dan juga jamu pelancar haid. Yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau OHT, sudah diuji praklinis dan distandarisasi. Uji praklinis biasanya dilakukan pada hewan ataupun sel. Yang ketiga yaitu fitofarmaka, sudah diuji melalui uji klinis pada manusia dan bisa diresepkan oleh dokter. Nah, uji klinis sendiri ada beberapa fase. Fase 1 yaitu untuk keamanan, subjeknya pada 20-100 orang sehat. Tujuannya untuk menilai keamanan dasar, dosis aman, dan efek samping awal. Fase 2 untuk efektivitas dan efek samping, subjeknya pada 100-300 pasien. Tujuannya untuk menilai apakah obat efektif sekaligus melihat efek samping lanjutan. Fase 3 itu konfirmasi ke populasi besar, subjeknya pada 1000-3000 pasien. Tujuannya untuk membandingkan efektivitas dengan obat yang sudah ada dan melihat variasi efek pada populasi yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu fase 4, pemantauan pasca pemasaran. Tujuannya untuk memantau efek samping jangka panjang, interaksi obat, dan keamanan dalam. Fitofarmaka itu ibaratnya kelas premiumnya obat herbal, udah setara dengan obat medis modern. Teman-teman, yuk kita lihat contoh nyata. Salah satu jamu paling populer di Indonesia yaitu kunyit asam. Bahannya sederhana, yang kita butuhkan hanya kunyit segar, asam jawa, gula aren, dan juga air. Cukup direbus bersama, disaring, dan siap dinikmati. Tapi, meskipun terlihat tradisional, jangan remehkan cara kerjanya ya. Kunyit mengandung senyawa aktif kurkumin yang bekerja di dalam tubuh sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan punya efek menurunkan gula darah. Kurkumin akan diserap di usus, masuk ke darah, dan menuju ke tempat-tempat peradangan, misalnya di sendi atau saluran pencernaan. Setelah tugasnya selesai, sisa-sisanya akan dikeluarin oleh hati dan ginjal. Efektivitas jamu sangat bergantung pada jenis penyakit yang ditargetkan, misalnya pada penyakit peradangan seperti rematik. Jamu yang mengandung senyawa antiinflamasi dapat menghambat produksi zat penyebab radang seperti prostaglandin. Untuk penyakit infeksi seperti flu atau diare, jamu dengan sifat antibakteri atau antivirusnya dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Dalam beberapa dekade terakhir, fitoterapi mengalami perkembangan pesat. Negara seperti Jerman dan Prancis memiliki regulasi ketat mengenai obat herbal, di mana produk fitoterapi harus melalui uji klinis untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya sebelum dipasarkan. Selain di Indonesia, kita juga bisa loh belajar dari herbal luar negeri. Salah satu contohnya yaitu St. John wort atau nama latinnya Hypericum perforatum. Tanaman ini udah lama banget digunakan di Eropa untuk mengatasi gejala depresi ringan hingga sedang. Cara kerjanya unik. Senyawa aktif dalam St. John wort seperti hiperforin dan hiperisin dapat menghambat reuptake neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak. Artinya, kadar hormon bahagia di otak dapat meningkat. Ini membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, dan juga menstabilkan emosi. Tapi hati-hati ya, St. John wort juga dikenal bereaksi dengan banyak obat medis. Misalnya, bisa menurunkan efektivitas pil KB, obat HIV, atau obat jantung. Bahkan bisa menyebabkan sindrom serotonin kalau dikombinasikan dengan antidepresan tertentu. Makanya, penting banget untuk selalu konsultasi ke dokter atau apoteker kalau mau pakai obat herbal barengan dengan obat lain. Karena, meskipun dari obat alam, herbal tetap bisa punya efek yang kuat, baik ataupun negatif.
Teman-teman, supaya obat herbal aman dan bermanfaat, pemerintah juga bikin berbagai aturan dan standar. Salah satunya adalah Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019. Ini mengatur tentang mutu dan keamanan obat tradisional, termasuk jamu dan fitofarmaka. Artinya, setiap produk yang beredar harus lolos uji mutu, misalnya bebas logam berat, bebas cemaran mikroba, dan diuji kandungan senyawa aktifnya. Selain itu, ada juga formularium fitofarmaka dari Kemenkes. Ini adalah panduan resmi bagi dokter dan apoteker untuk mengintegrasikan fitofarmaka ke pelayanan kesehatan. Dengan regulasi ini, pengobatan herbal bisa diakui secara medis, bukan sekadar alternatif belaka, tapi tetap butuh edukasi ke masyarakat dan juga tenaga medis. Walaupun potensinya besar, dunia fitoterapi juga penuh tantangan loh. Yang pertama, belum semua dokter percaya pada fitoterapi karena masih terbatasnya data klinis atau belum adanya standar pengobatan berbasis herbal yang beragam. Yang kedua, banyak produk di pasaran mengklaim manfaat yang berlebihan, padahal belum diuji atau bahkan belum lolos uji keamanan. Dan jangan lupakan juga soal interaksi antar obat. Seperti yang tadi kita bahas di set John Ward, kalau digunakan sembarangan bisa beresiko buat pasien. Makanya, edukasi dan regulasi itu kunci, bukan hanya buat produsen, tapi juga buat kita sebagai konsumen. Kabar baiknya, dengan teknologi modern, masa depan fitoterapi makin cerah. Minat masyarakat terhadap produk herbal makin tinggi. Mungkin karena banyak yang mulai pilih gaya hidup alami dan khawatir sama efek samping obat kimia. Sekarang, herbal nggak cuma dalam bentuk jamu loh, tapi juga udah modern. Ada yang bentuk kapsul, tablet, teh, sampai suplemen cair. Pemasaran digital juga ikut ngeboost popularitas fitoterapi. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena banyak produk yang mengklaim manfaat besar tanpa bukti ilmiah. Itu bisa bahaya dan rawan penipuan. Dan sekarang, para ilmuwan bisa menggunakan bioteknologi untuk menumbuhkan tanaman herbal lewat kultur jaringan tanpa harus mengambil dari alam liar. Selain itu, ada juga bioinformatika dan bioproteksi, teknologi canggih untuk memetakan dan menemukan senyawa aktif dalam tanaman secara cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, kita bisa kembangkan obat herbal baru yang aman, terstandar, dan juga efektif, serta berbasis data ilmiah, bukan cuma tradisi. Jadi teman-teman, dari jamu yang sederhana sampai teknologi bioprospeksi, fitoterapi adalah jembatan antara tradisi dan juga inovasi. Dengan dukungan dari pemerintah, akademisi, industri, dan juga kita semua, Indonesia punya potensi jadi pusat fitoterapi dunia loh. Tapi tentu dengan syarat regulasinya ketat, risetnya harus kuat, dan edukasi yang menyeluruh. Yuk kita dukung perkembangan herbal di Indonesia. Dari alam untuk kesehatan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.